Sebagai salah satu negara maju, Amerika Serikat mempunyai banyak kota metropolitan yang modern. Walaupun dikenal sebagai negara maju, biaya hidup di Amerika Serikat yang tinggi membuat beberapa warganya masih merasa kesulitan. Sehingga sebagian orang memilih untuk pindah ke wilayah terpencil yang dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Bahkan terdapat sebuah kota yang dihuni oleh para gelandangan, pensiunan atau orang-orang yang tidak punya rumah. Konon mereka yang tinggal di tempat ini hanya ingin menghabiskan waktu di tempat yang bebas, tenang tanpa segala aturan yang mengikat, dan enggan melakukan aktivitas yang berarti. Kota tersebut adalah Slave City, sebuah kota kecil yang terletak di daerah selatan negara bagian California. Slave City telah menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, di kota ini merupakan kota yang tidak memiliki regulasi atau hukum yang mengatur kehidupan warganya. Wah, kok bisa ya? Bagaimana kehidupan orang-orang yang tinggal di Slave City? Apakah mereka bisa hidup secara bebas di kota ini? Yuk simak ulasannya dari Fakta Menarik Channel. Kembali lagi di Fakta Menarik Channel, channel yang bisa bikin kamu banyak tahu tentang dunia. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini. Geografi Slave City. Slave City terletak di wilayah negara bagian California, Amerika Serikat, yang memiliki luas wilayah sekitar 260 hektar. Slave City terletak di dekat pantai timur Laut Salton dan berjarak 160 km dari timur laut San Diego dan berjarak 272 km dari tenggara Los Angeles. Jaraknya sekitar 80 km dari Meksiko, dan di sebelah timur Slave City terdapat Kanal Coachella. Slave City berlokasi di sekitar Gurun Sonora. Slave City dihuni sekitar 150 penduduk. Tidak ada pajak, biaya sewa, maupun aturan yang ada di kota ini. Karenanya, kota ini seringkali disebut sebagai tempat terakhir di Amerika, di mana kebebasan bisa didapat dengan begitu mudah. Sejarah Slave City. Slave City dibangun di atas bekas Camp Dunlap, bekas markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Camp ini dulunya digunakan untuk penelitian para ilmuwan yang ingin mencari tahu struktur bangunan yang kuat untuk bertahan di Gurun Sonoran. Ketika Perang Dunia berakhir, pemerintah federal Amerika Serikat menghentikan penelitian tersebut. Dan di tahun 1956, semua bangunan dibongkar, namun kawasan ini tetap dibuka. Departemen Pertahanan Amerika melepaskan secara cuma-cuma wilayah tersebut kepada California karena sudah tidak lagi diperlukan. Camp Dunlap yang ditinggalkan Amerika menarik perhatian para tunawisma dan penduduk liar untuk menghuninya. Para penduduk pun menyulap camp ini menjadi kota kecil yang dipenuhi ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti rongsokan mobil dan ban bekas. Ornamen dan karya seni tersebut memenuhi Slave City, meninggalkan kesan yang khas bagi kota ini. Kehidupan di Slave City. Seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi rumah bagi kaum hippie, orang-orang yang mengalami kesulitan finansial hingga mereka yang ingin merasakan kebebasan. Tidak ada rumah-rumah penduduk yang dibangun secara permanen di tempat ini, seperti di kota pada umumnya. Para penduduk justru tinggal di dalam sebuah mobil van, rumah-rumah semi permanen, bahkan gubuk yang dibuat sedemikian rupa layaknya sebuah camp.
Penduduk Slave City pun tidak merasakan beberapa fasilitas dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Penduduk Slave City mengandalkan panel surya dan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, penduduk di Slave City pergi ke sebuah kota besar yang berjarak 4 mil dari kota ini. Ketiadaan hukum dan aturan membuat kehidupan penduduk Slave City menjadi kacau. Kehidupan di kota ini juga terbilang sangat keras. Karena hidup tanpa aturan, kejahatan bisa saja terjadi di kota ini. Jenis kejahatan yang paling umum adalah pencurian. Meski demikian, tidak ada laporan tentang kekerasan main hakim sendiri dalam menanggapi kejahatan di kota ini. Walaupun begitu, kepolisian dari kota setempat, yaitu dari kota Nilen, beberapa kali melakukan patroli dan membantu mengatasi masalah kejahatan di kota ini. Seorang fotografer bernama Terry Havens pernah mencoba tinggal di Slave City. Terry Havens mendeskripsikan kota ini sebagai taman bermain di gurun dengan kebiasaan tidak normal sepanjang harinya. Selama tinggal berminggu-minggu di sebuah karavan kecil, Terry Havens pun mengungkapkan bahwa di antara kebebasan hidup di Slave City, tetap ada konflik yang terjadi dan udara panas yang terus mendera kota ini karena berada di sebuah gurun. Bagaimanapun, kota ini tetap menjadi salah satu wilayah Amerika Serikat yang mungkin belum banyak diketahui dunia. Meski demikian, para penduduk Slave City kini menghadapi ancaman penggusuran. Sebab pada tahun 2015 lalu, pemerintah California berencana untuk membagi tanah di sekitar Slave City dan menjualnya kepada perusahaan swasta. Hal tersebut yang membuat penduduk Slave City khawatir dalam menjalani hari-harinya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjuluki Slave City sebagai tempat bebas terakhir di Amerika. Nah, itu aja sejarah kehidupan di Slave City yang merupakan kota tanpa hukum dan aturan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini.